Pada bulan Agustus 2017, smartphone ini dibanderol Rp10.500.000. Sekarang harga baru resminya hanya tinggal Rp4.800.000. Kenapa mantan flagship ini masih sangat recommended? Berikut beberapa alasannya. Pertama, dari segi build quality. Dengan bodi super tipis 7,3 mm dan bobot ringan 158 gram. Bodi depan dan belakang flagship ini dibalut dengan material kaca Corning Gorilla Glass 5, dibingkai dengan frame aluminium. Tidak hanya sampai di situ, flagship ini juga punya sertifikat IP68 dan mil STD 810G. Untuk kualitas material tentu sudah solid banget tuh. Kedua, layar POLED berukuran 6 inch tanpa notch, beresolusi QHD+ dengan aspek rasio 18:9 yang mampu menghasilkan kerapatan layar 537 ppi. Selain itu, layar flagship ini juga dibekali dengan fitur Dolby Vision dan XDR10 sehingga mampu menghasilkan tampilan layar yang ciamik. Ketiga, performa. Meskipun sudah berumur hampir 3 tahun, namun performanya masih mampu bersaing. Ditenagi SoC Qualcomm terbaik di tahun 2017, Snapdragon 835, dan GPU Adreno 540. Mampu mencatat skor AnTuTu di angka 180 ribuan. Memori 4 GB dipadu dengan penyimpanan internal berkapasitas 64 atau 128 GB. Sistem operasi dapat di-upgrade hingga Android 9. Keempat, kamera. Meskipun hanya dibekali dua lensa di bagian belakang, 16 megapiksel dan 13 megapiksel ultrawide, namun flagship dari LG ini punya fitur yang sangat patut dipertimbangkan. Adanya mode manual lengkap, sangat cocok untuk Anda yang hobi fotografi. Fitur-fitur ini antara lain dapat mengatur secara manual level cahaya, keseimbangan warna putih, fokus area, kecerahan gambar, ISO, dan shutter speed. Lengkap kan? Selain itu, smartphone ini juga mampu merekam video 4K 30 fps lengkap dengan OIS dan 24 bit 48 kHz high-res audio recording. Kelima, fitur canggih lainnya seperti mampu memutar audio high-res 32 bit 192 kHz dan punya BNO Play sertifikat. Baterainya sendiri berkapasitas 3300 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt dan port USB Type-C. Pengisian daya 0 hingga 50% hanya butuh waktu 36 menit saja. Didukung juga dengan fitur pengisian daya wireless 10 watt. Namun di balik 5 kelebihan di atas, ada beberapa kelemahan yang patut Anda pertimbangkan. Apa itu? Pertama, performa yang cukup jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Snapdragon 865 ya. Kedua, kelanjutan update Android. Ya, smartphone Android yang sudah berumur 3 tahun harus siap tidak kebagian update Android versi terbaru nantinya. Ketiga, tidak ada lensa telefoto atau lensa makro. Anda harus puas dengan dua lensa standar dan ultrawide. Nah, apa mantan flagship yang Latest Gadgets ID bahas dalam video ini? Yang jelas dari LG ya. Silahkan dijawab dengan cara berkomentar. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.